Manusia 5 jantung, Catur Pamungkas buktikan kemampuannya saat hadapi Borneo FC. Sangat bersyukur meskipun bermain dengan 10 pemain bisa bawa pulang 1 poin. Perlu diperhatikan, permasalahan utama Persebaya masih tetap di finishing. Lebih serius lagi, Persebaya Surabaya fokus pertandingan terakhir hadapi Bali United. Tidak masalah, pertandingan hadapi Bali United besok tanpa Hernando Ari. Catur Pamungkas buktikan kelasnya hadapi Borneo FC. Pertandingan Persebaya Surabaya melawan Borneo FC semalam menjadi bukti nyata kemampuan luar biasa Catur Pamungkas. Pemain ini benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai salah satu bek terbaik di Liga 1. Catur Pamungkas membuktikan dirinya sebagai benteng pertahanan yang tak terkalahkan. Ia berhasil menetralisir Peralta pemain sayap milik Borneo FC, pemain yang biasanya sangat berbahaya dan sering mencetak gol di setiap pertandingan. Catur Pamungkas bagaikan manusia dengan 1 nyawa tapi memiliki 5 jantung. Kegigihan dan pantang menyerahnya membuat lini pertahanan Persebaya sangat sulit ditembus oleh pemain sayap Borneo FC. Penampilan Catur Pamungkas semalam adalah contoh nyata dari dedikasi dan profesionalisme. Ia menunjukkan bahwa dirinya adalah salah satu pemain terbaik di posisinya. Persebaya sangat beruntung memiliki Catur Pamungkas di tim mereka. Ia adalah aset berharga yang membuat Persebaya menjadi tim yang lebih kuat dan tangguh. Dengan penampilan seperti ini, Catur Pamungkas membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain yang patut diperhitungkan di Liga 1. Ia akan terus menjadi idola bagi para bonek mania. Uston Nawawi bersyukur menahan imbang Borneo FC. Persebaya Surabaya mampu mencuri poin di markas Borneo FC Samarinda. Laga pekan ke-33 BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu malam itu berakhir dengan skor imbang 1-1. 2 gol yang tercipta di laga ini semua lahir dari titik putih. Persebaya Surabaya unggul lebih dulu berkat eksekusi penalti Bruno Moreira menit ke-61. Sedangkan tuan rumah Borneo FC membalas lewat penalti Mateus Pato menit ke-77. Secara permainan, kedua tim menunjukkan performa yang seimbang dengan mampu saling menyerang. Hanya saja Borneo FC lebih unggul penguasaan bola dan jumlah tembakan. Ditambah, Persebaya terpaksa tampil tanpa pelatih kepala Paul Munster yang pekan lalu menerima kartu merah. Asisten pelatih Uston Nawawi sukses membuat timnya mendapat poin dalam pertandingan ini. Alhamdulillah, pada pekan ke-33 melawan tuan rumah Borneo FC, kami masih mendapatkan 1 poin karena itu sangat berharga buat kami. Saya tegaskan tidak mudah untuk bisa mengambil poin di Borneo meskipun 1 poin, ungkap Uston. Persebaya dan masalah finishing yang berulang. Persebaya Surabaya menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menciptakan peluang. Namun masalah finishing terus menghantui tim ini. Banyak peluang yang diciptakan, namun tidak dapat dikonversi menjadi gol. Ini menjadi masalah serius yang perlu diatasi oleh Persebaya. Finishing yang buruk dapat membuat tim kehilangan poin dan kesempatan untuk meraih kemenangan. Persebaya perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam hal ini. Mungkin sudah saatnya Persebaya mencari solusi untuk masalah finishing ini, baik dengan memperbaiki kemampuan pemain yang ada atau mencari striker baru yang haus gol dan tajam. Dengan perbaikan dalam finishing, Persebaya dapat menjadi tim yang lebih tangguh dan berpeluang besar untuk meraih kemenangan. Persebaya memiliki potensi besar untuk menjadi tim yang kuat. Mereka hanya perlu menemukan solusi untuk masalah finishing ini. Sebenarnya apa yang harus dibenahi Persebaya Surabaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Persebaya fokus pada pertandingan pekan terakhir. Persebaya Surabaya kini fokus pada pertandingan pekan terakhir Liga 1 Indonesia menghadapi Bali United. Bermain di kandang sendiri, harapan bonek untuk menang sangat besar. Dengan semangat yang tinggi, Persebaya siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mereka ingin mengakhiri musim dengan kemenangan dan membuat pendukungnya bangga. Uston Nawawi, pelatih Persebaya, memiliki target yang jelas untuk pertandingan ini.
Ia ingin membawa Persebaya menang dan menjaga asa untuk lolos ke kompetisi Asia. Dengan dukungan penuh dari bonek, Persebaya siap menghadapi Bali United. Mereka memiliki kemampuan dan semangat untuk meraih kemenangan. Pertandingan ini akan menjadi momen penting bagi Persebaya. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Hernando dipastikan absen di pertandingan terakhir. Hernando absen karena mendapatkan hukuman kartu merah saat menghadapi Borneo FC dalam laga pekan ke-33 di Stadion Segiri, Samarinda. Hernando melanggar Mateus Pato di dalam kotak penalti. Wasit kemudian langsung memberi kartu merah. Sebelumnya, Hernando juga sudah mendapat hukuman kartu kuning setelah dianggap mengulur-ulur waktu dalam laga tersebut. Uston Nawawi, asisten pelatih Persebaya, mengatakan pihaknya akan melakukan perubahan di laga terakhir nanti dengan absennya Hernando. Persebaya saat ini juga gagal naik peringkat. Tim berjuluk Bajul Ijo itu masih tertahan di peringkat keempat klasemen sementara Liga 1. Kesempatan Persebaya untuk naik klasemen hanya bisa didapat jika menang melawan Bali United nanti. Namun, Persebaya juga tetap harus menunggu hasil dari tim lain, karena Malut United saat ini punya koleksi poin yang sama dengan Persebaya, 56 poin, di peringkat ketiga. Begitu juga dengan Dewa United, sudah unggul 2 poin dari Persebaya dan saat ini di posisi kedua klasemen Liga 1. Tidak adanya pemain yang menjadi otak serangan musim ini. Dulu, Persebaya Surabaya memiliki motor penggerak permainan yang sangat kuat. Pemain-pemain seperti Bruno Moreira, Taisai Marukawa, Alwi Slamet, dan Ricky Kambuaya membuat permainan Persebaya tertata dan lini tengahnya sangat bagus. Mereka memiliki visi dan kemampuan yang luar biasa dalam mengontrol permainan. Persebaya dapat menyerang dengan efektif dan pertahanan yang solid. Tapi sekarang, lini tengah Persebaya terlihat kurang bertenaga. Mereka hanya mengandalkan Francisco Rivera sebagai otak serangan. Meskipun Rivera memiliki kemampuan yang baik, tapi tidak cukup untuk mengimbangi kekurangan lini tengah. Permainan Persebaya sekarang terlihat kurang terorganisir dan kurang efektif. Mereka kesulitan untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Bonek Mania, pendukung setia Persebaya, pasti merasa sedih melihat tim kesayangannya tidak bermain seperti dulu. Mereka berharap Persebaya dapat kembali ke performa terbaiknya. Persebaya memiliki potensi besar untuk menjadi tim yang kuat lagi. Mereka hanya perlu menemukan kembali formula yang tepat untuk mengembalikan penampilan terbaiknya. Saatnya struktur manajemen lakukan perombakan Pak Azrul. Musim ini, Persebaya Surabaya gagal mencapai target yang diharapkan. Bonek Mania, pendukung setia Persebaya, merasa kecewa dan menyalahkan manajemen tim. Mereka menilai bahwa kegagalan Persebaya bukan karena pemain atau pelatih, tapi karena manajemen yang tidak bekerja dengan baik. Keputusan manajemen dalam merekrut pemain dan mengelola tim dianggap tidak tepat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika Chandra Wahyudi masih berada di struktur manajemen Persebaya, tim ini tidak akan pernah meraih gelar juara seperti yang menjadi target kita semua. Mereka merasa bahwa Chandra Wahyudi memiliki visi dan misi yang kurang tepat untuk tim. Kualitas pemain yang didatangkan oleh Persebaya beberapa musim terakhir memang dipertanyakan. Banyak pemain yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak dapat menunjukkan performa yang baik. Desakan agar Chandra Wahyudi keluar dari manajemen tampaknya semakin kuat. Bonek Mania berharap bahwa manajemen Persebaya dapat belajar dari kesalahan dan membuat perubahan yang tepat. Kegagalan Persebaya musim ini menjadi pelajaran berharga bagi tim dan pendukungnya. Semoga Persebaya dapat bangkit dan menunjukkan performa yang lebih baik di masa depan. Apakah ini saatnya Uston Nawawi menjadi pelatih kepala? Persebaya Surabaya saat ini tengah menghadapi dilema dalam menentukan pelatih yang tepat. Beberapa musim terakhir, Persebaya dilatih oleh pelatih dari Eropa. Namun, penampilan tim sedikit menurun kualitasnya. Ciri khas bermain Persebaya yang biasanya bermain dari kaki ke kaki tidak ditunjukkan saat bermain. Mungkin sudah saatnya Persebaya mempertimbangkan untuk dilatih oleh pelatih lokal. Pelatih lokal memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang sepak bola Indonesia dan dapat memahami karakteristik tim. Uston Nawawi, salah satu pelatih lokal yang berpengalaman,
mungkin dapat menjadi pilihan yang tepat untuk menangani Persebaya. Ia memiliki pengetahuan yang baik tentang tim dan dapat membawa Persebaya kembali ke jalur kesuksesan. Keputusan untuk memilih pelatih lokal atau asing tidaklah mudah. Namun, Persebaya harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk tim dan para pendukungnya. Dengan pelatih yang tepat, Persebaya dapat kembali menunjukkan penampilan yang baik dan mengembalikan kejayaan tim. Gimana dulur bonek? Apakah ini sudah saatnya Coach Uston Nawawi menjadi pelatih kepala Persebaya Surabaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar dulur.